saya Sri Cahayawati Jebua dengan NPM 2235100001. Oke, di sini saya akan menjelaskan visualisasi data dengan diagram. Yang pertama ada diagram donut, yang dimana ini terdapat lubang di tengah sehingga tampak seperti cincin, dan biasanya berfungsi untuk menampilkan proporsi sambil memberi ruang untuk menampilkan total atau informasi penting di bagian tengah. Diagram ini biasanya digunakan untuk menunjukkan proporsi, namun lebih estetis dan sering dipakai untuk dashboard. Contohnya pada pembagian persentase budget marketing per channel dengan total di tengah. Selanjutnya ada diagram batang, yang dimana diagram ini menggunakan batang untuk merepresentasikan nilai suatu kategori, dimana panjang batangnya tersebut menunjukkan besar nilainya, dan biasanya berfungsi untuk membandingkan nilai antar kategori secara cepat dan jelas. Misalnya perbandingan penjualan produk, jumlah peserta, atau hasil survei. Dan diagram ini biasanya digunakan untuk membandingkan antara beberapa kategori, contohnya penjualan per produk, jumlah respon survei per kelas. Contohnya itu untuk menampilkan jumlah penjualan bulanan per produk per daerah atau frekuensi jawaban dalam survei. Selanjutnya ada diagram garis, yaitu grafik yang menghubungkan titik-titik dalam data dalam urutan waktu untuk menunjukkan perubahan nilai, dan berfungsi untuk menampilkan siman dan perkembangan data dari waktu ke waktu seperti pertumbuhan penjualan, suhu harian, atau traffic website. Ini biasanya digunakan untuk menunjukkan perkembangan musiman atau pola temporal. Contohnya untuk membandingkan tren omset 3 toko selama 12 bulan. Selanjutnya ada diagram lingkaran, yaitu lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian untuk menunjukkan persentase tiap kategori terhadap total, dan berfungsi untuk menunjukkan komposisi secara sederhana, misalnya pembagian anggaran atau pangsa pasar. Dan biasanya digunakan untuk menunjukkan komposisi sederhana dari keseluruhan dengan beberapa kategori. Contohnya persentase pangsa pasar produk dan proporsi anggaran. Selanjutnya ada histogram, yaitu grafik batang yang digunakan untuk menunjukkan distribusi data kontinu dengan membagi nilai menjadi interval, dan berfungsi untuk melihat pola distribusi seperti sebaran nilai frekuensi, dan biasanya digunakan untuk analisis distribusi frekuensi nilai numerik seperti usia, skor ujian, dan durasi kunjungan. Contohnya distribusi nilai ujian siswa, distribusi umur pelanggan. Selanjutnya ada diagram area, yaitu diagram garis yang area di bawahnya diwarnai untuk menonjolkan volume atau data. Berfungsi untuk menunjukkan perkembangan dan kontribusi komponen sepanjang waktu, dan biasanya digunakan untuk menunjukkan kontribusi kumulatif dalam time series dan membandingkan total antar seri. Contohnya total kunjungan website per hari dengan breakdown sumber. Selanjutnya ada scatter plot, yaitu berupa grafik berupa titik-titik yang menunjukkan hubungan antara dua variabel numerik. Berfungsi untuk mengidentifikasi korelasi, pola hubungan, serta mendeteksi outlier, dan biasanya digunakan untuk analisis hubungan. Contohnya plot skor iklan, budget terhadap penjualan untuk melihat apakah hubungan linear. Selanjutnya ada diagram box plot, yaitu visualisasi yang menampilkan median, kuartil, dan player dalam satu grafik ringkas.
berfungsi untuk membandingkan distribusi dan sebaran antar kelompok secara cepat, misalnya membandingkan nilai antar kelas. Dan biasanya digunakan untuk membandingkan distribusi beberapa grup secara ringkas, mendeteksi skewness dan outlier. Contohnya, perbandingan nilai tes antar kelas atau sekolah. Selanjutnya ada diagram heat map, yaitu tabel matriks yang diwarnai berdasarkan intensitas nilai. Berfungsi untuk melihat pola hubungan dan area yang menonjol dalam data besar seperti korelasi antar variabel, dan biasanya digunakan untuk menyusun korelasi frekuensi gabungan atau data spasial temporal yang besar. Contohnya, heat map korelasi antar variabel finansial. Oke, selanjutnya ada diagram radar, yaitu grafik berbentuk jaring dengan banyak sumbu untuk membandingkan beberapa variabel secara bersamaan, dan biasanya berfungsi untuk menampilkan profil atau performa multi aspek, dan biasanya digunakan untuk membandingkan profil multidimensi. Contohnya, menilai performa. Berikutnya ada diagram waterfall, yaitu grafik yang menunjukkan bagaimana nilai awal berubah secara bertahap melalui penambahan atau pengurangan sampai menjadi nilai akhir. Berfungsi untuk menjelaskan kontribusi tiap komponen terhadap akhir dan sering dipakai dalam laporan keuangan. Dan kan untuk mengilustrasikan kontribusi item bertahap terhadap hal seperti rekonsiliasi laba bersih dari revenue hingga bersih laba. Contohnya untuk menyajikan bagaimana pendapatan dari biaya, pajak hingga menghasilkan laba bersih. Selanjutnya ada diagram bar, yaitu visualisasi berbentuk kotak berkat yang menunjukkan hierarki dan proporsi nilai. Berfungsi untuk menampilkan komposisi data hierarkis secara ringkas, dan biasanya digunakan untuk menunjukkan komposisi dan proporsi pada data berhierarki. Contohnya, visualisasi kontribusi penjualan tiap subkategori dalam satu kategori utama.